Rasulullah SAW mengajarkan agar memiliki nama yang baik buat anak-anak yang lain. Ini pendidikan. Jadi tanggung jawab orang tua memberikan nama kepada anaknya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ahabul asma ilallah, nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Yang pertama dia dengar adalah Adam. Nama dia Abdullah atau Abdurrahman. Di sini ada unsur menanamkan kepada diri anak bahwa dia adalah budak Allah. Dia bukan siapa-siapa. Dia itu hambanya Allah. Sehingga anak yang membawa nama Abdullah, setiap dia dipanggil, makanya para jamaah kalau punya anak namanya Abdullah, Abdurrahman atau Abdul Karim umpamanya, tolong dipanggil secara lengkap. Kenapa? Agar makna dari nama itu terekam di diri dia. Kadang-kala di Indonesia ini, entah di Amerika juga mungkin sama. Nama Abdullah dipanggil Jul, dipanggil Jul, dipanggil Dudung kadang-kadang. Jullo macam-macam seperti itu. Padahal kita ini orang tua kepingin kasih nama anak Abdullah supaya dia merasa dia itu hambanya Allah. Tapi ternyata kita sendiri yang merusak, sehingga anak itu tidak merasakan indahnya Abdullah dan Abdurrahman. Maka panggil dengan nama dia, ya Abdullah, ya Abdurrahman, sehingga tertanam di dirinya kalau dia adalah hamba Allah SWT. Dan nama-nama yang baik juga nama-nama nabi-nabi. Kadang-kala ada, kita punya mahasiswa di STDI, anak-anak tanya, awal tahun baru tanya namanya siapa ya. Banyak di antara mereka, banyak yang sampaikan yang tidak tahu arti nama. Jadi dia 20 tahun bawa waktu nama, dia nggak tahu arti nama. Dan kalau mungkin nama itu nggak ada artinya. Yang kedua, ditanyakan kenapa orang tuanya ngasih nama. Sekarang bapak-bapak, apa semuanya tahu dengan arti namanya? Mau dibuktikan? Baik, perlu kita tahu. Makanya orang tua kasih nama yang bagus. Kalau tidak tahu artinya, paling tidak nama itu adalah simbol kebaikan. Contohnya Ibrahim, Ismail. Mungkin sebagian orang tanya nama anaknya seperti Daud. Apa artinya Daud? Wallahu a'lam. Tapi jelas itu nama seorang nabi. Iya. Jadi anak itu ketika lahir dia tahu, nah aku kasih nama kau Daud karena bapak waktu itu baca ceritanya Nabi Daud alaihissalam. Itu nabi yang mulia, dia raja, dia mengalahkan Goliat, macam-macam ceritanya. Sehingga anak itu termotivasi, oh iya. Dan kemudian jamaah berkaitan dengan nama ini, ada sebuah fenomena di berbagai negara Islam yang membuang bin dalam nama anak. Di Indonesia pun sama. Di Malaysia kalau nggak salah masih harus ada bin. Di Singapura itu anak-anak yang Melayu, yang Muslim itu ada bin nama orang, nama anak. Muhammad Anas Syafiq bin Iza bin Hasan. Dan wallahu a'lam, Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan bahwa saya di negeri-negeri barat pun dulu nama orang-orang itu pakai bin. Son of siapa? Son of siapa? Ternyata bin itu untuk membedakan anak zina dan anak nikah. Jadi kalau anak nikah itu pakai bin. Tapi kalau anak hasil zina, hasil kumpul kebo itu nggak ada bin. Itu dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di Amerika itu. Pokoknya di negeri barat. Namun tatkala banyak anak-anak yang tanpa bin, sehingga terjadi kecemburuan sosial. Sehingga orang-orang yang nggak pakai bin itu dipandang lebih rendah oleh masyarakat. Akhirnya orang-orang yang tidak pakai bin ini berusaha untuk menghilangkan sistem itu. Sehingga pencatatan nama, catatan sipil itu di akte itu semuanya tidak pakai bin. Yang pernikahan dan yang hasil zina sama. Tatkala negeri-negeri Islam dijajah oleh Eropa,
maka penyakit itu pun ternyata terbawa ke negeri-negeri Islam itu, sehingga tidak ada lagi BID kecuali di beberapa negara. BID tidak ada. Maka kalau kasih nama anaknya, kasih nama satu, nama kedua dan ketiga itu adalah nama ayah dan kakeknya. Tidak perlu kita kasih nama yang panjang. Kalau nama yang panjang itu bagus, pasti para sahabat Nabi itu akan membuat nama anaknya yang panjang-panjang. Tapi ternyata kalau kita lihat anak-anak para sahabat, namanya siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Namanya itu satu. Anas bin Malik, An-Nu'man bin Bashir, Rafi' bin Khadij. Apalagi sahabat-sahabat besar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah. Nama mereka itu satu. Nama yang kedua adalah nama orang tua. Dan ini adalah termasuk bentuk pendidikan yang baik orang tua kepada anak. Artinya anak itu kemana pun pergi bawa nama bapak. Dibawa ke nama bapak. Dia pergi kemana. Sekarang tidak lagi. Sebagian anak itu namanya panjang. Muhammad Ali Zainal Abidin. Itu nama satu orang. Tidak ada nama ayahnya di situ. Maka berkaitan dengan Rasulullah SAW, Nabi ketika memberi nama anaknya siapa? Siapa nama anaknya Nabi SAW? Yang terakhir lahir Ibrahim. Satu cuma dia. Yang perempuan kita lihat namanya Zainab, namanya Fatimah binti Muhammad, Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, namanya satu. Ini termasuk kalau kita bicara parenting nabawiyah, itu tuh Nabi ngajarin sama kita. Kita cuma karena tradisi di negeri kita, nama-nama itu panjang banget. Kalau teman pusat di negeri kita nggak bisa macam itu. Sudah, yang kedua itu bapaknya, yang ketiga itu kakek. Sehingga anak ini tahu nama bapaknya dan dia tahu nama kakeknya. Jadi masalah nama, kalau nama secara umum boleh-boleh aja asalkan tidak mengandung makna yang buruk atau mengandung makna tazkiyatun nafs, artinya menyucikan diri sendiri. Ada nama-nama yang nama Nabi SAW dilarang karena orangnya nanti bisa seperti nama Khairun Nisa mungkin. Khairun Nisa itu artinya apa? Wanita terbaik. Wanita terbaik. Di sini mengandung unsur dia memposisikan dirinya yang paling seperti itu. Itu termasuk ilmu makruh kan, para ulama ada seorang yang namanya Barrah. Barrah itu artinya kebaikan. Lalu sama Nabi SAW dirubah nama Barrah itu. Ini berkaitan dengan nama. Kemudian ada nama-nama yang haram. Nama-nama yang haram itu diantaranya nama berhala-berhala. Nama berhala seperti apa? Seperti Wisnu. Wisnu berhala bukan? Iya. Itu kadang-kadang kita merasa, teman-teman di India cerita, kita di India Syafiq tidak ada Muslim namanya Wisnu. Nggak ada tempat itu. Karena di situ kan jelas antara Muslim sama Hindunya itu nampak banget. Perbedaan itu jelas sekali. Tapi di negeri kita, ya kemarin kita dapat ujangan dari salah seorang mantan Menteri Pendidikan. Dia cerita, dulu kata dia, pejabat-pejabat yang dari Jawa itu kebanyakan abangan setelah kemerdekaan. Tapi pejabat-pejabat yang dari Sumatera itu kebanyakan Islamnya benar. Yang dari Sumatera itu kalau kita bicara siapa? Agus Salim namanya. Kemudian itu Islamnya Islam benar. Tapi kalau dari Jawa itu banyak yang abangan. Karena kita tahu Belanda bertahun-tahun menjajah Indonesia. Dia meninggalkan banyak PR di mana sebagian umat Islam di Indonesia itu tidak paham dengan Islam yang salah.
jadinya Islam Al-Fatihah. Akhirnya banyak nama-nama Jawa itu yang masih nama-nama dewa-dewa sebenarnya. Muslim namanya pakai nama dewa, ada namanya Brahma. Atau Muslim namanya Kristen. Ada nggak Muslim namanya Kristen? Ada. Kristen, ada yang namanya Muslim namanya Natalia. Ini simbol-simbol kekufuran sebenarnya. Maka tolong diperhatikan, apa nama itu harus diganti. Kalau nama itu adalah nama yang haram, maka diganti. Tapi kalau nama itu bukan nama yang haram, artinya nama itu yang makruh saja, maka lebih baik diganti. Ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi SAW, namanya Hazan. Hazan itu artinya susah, keras kepala. Nama itu jelek artinya. Nabi SAW mengatakan, "Anta sahal, engkau muda." Orang ini mengatakan, "Bila aku nggak mungkin merubah nama pemberian bapak." Ya sudah. Akhirnya kata cucunya Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan mengatakan, karena kakek kita nggak mau dirubah namanya, yang namanya keras kepala itu di rumah kita sampai hari ini. Nama ini ada artinya. Jangan mengatakan apa arti sebuah nama. Ada orang namanya Ribut. Betul, ada di Indonesia namanya Ribut, namanya Topan. Topan kita tahu angin Topan ini. Ribut. Subhanallah. Ana mau tanya, adakah seorang buka PT angin Ribut? Nggak ada. Selalu kalau bikin PT, dia PT Maju, PT Jaya Abadi, PT Laris, PT Rizki. Punya anak namanya Ribut. Gimana kan? Dia menginginkan perusahaan dia itu jaya. Dia menginginkan perusahaan itu rizki, laris namanya, makmur, sentosa. Tapi ketika punya anak, dia kasih nama itu. Dan seharusnya dia kasih nama anaknya nama yang baik, seperti dia kasih nama usaha dia. Dan ini tergantung orang tua mau kayak apa tuh anaknya.